Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Di sana tertulis bahwa Yesus harus melewati daerah Samaria. Mengapa Yesus harus melewati daerah Samaria? Jika kita mempelajari perikop ini lebih jauh, kita akan mengetahui bahwa sebelumnya Yesus dan murid-muridnya melakukan pembaptisan di daerah Yudea. Dan hal ini menarik perhatian orang-orang Farisi, sehingga Yesus harus menyingkir dari Yudea menuju ke Galilea. Dan untuk menuju ke Galilea, jalan paling dekat adalah melewati daerah Samaria. Tetapi hal ini tidak lazim dilakukan oleh bangsa Yahudi, karena orang-orang Yahudi beranggapan bahwa orang-orang Samaria adalah bangsa yang najis, sehingga sebisa mungkin mereka tidak ingin melakukan pertemuan dengan orang-orang Samaria. Bahkan mereka melarang adanya komunikasi dengan orang-orang Samaria. Sehingga saat dikatakan Yesus harus melewati daerah Samaria, artinya Yesus mempunyai satu tujuan tertentu di tempat itu. Ya, Yesus harus berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang kita ketahui memiliki latar belakang yang tidak begitu baik. Ia mempunyai lebih dari 5 suami dan kemudian ia pun tinggal bukan dengan suaminya. Yesus mengetahui adanya kekosongan di dalam diri wanita ini. Yesus mengetahui ada kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan mencari pasangan demi pasangan yang sebenarnya tidak bisa memuaskan kebutuhannya itu. Oleh karena itu, Yesus dengan inisiatifnya datang kepada wanita ini dan memberikan air hidup kepadanya. Jika kita melihat kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum sempat terpenuhi, atau mungkin sampai sekarang tidak bisa terpenuhi. Hal itu menciptakan kekosongan di dalam hati kita. Hal itu membuat kita merasa tidak puas, merasa selalu kurang akan sesuatu, dan kita butuh untuk memenuhinya, mengisinya dengan sesuatu. Itulah mengapa seringkali banyak orang yang mengisi kekosongan itu dengan pekerjaan, dengan materi, atau dengan prestasi, pencapaian, atau bahkan dengan pasangannya, berharap bahwa pasangannya bisa memenuhi kebutuhan itu. Ada juga yang kemudian memenuhi itu dengan adiksi-adiksi atau ketergantungan-ketergantungan yang lainnya. Yesus mengerti sungguh bahwa kita memiliki kekosongan dan kebutuhan yang sangat dalam akan kasih dan cinta kasih Kristus. Kita memerlukan air hidup itu yang hanya diberikan oleh Yesus. Hanya Yesus saja yang bisa memberikan air hidup itu, karena Yesuslah sumber air hidup itu. Tetapi untuk bisa menerimanya, kita perlu membuka hati kita. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi dan memeriksa kehidupan kita. Mengizinkan Yesus untuk menyatakan setiap luka-luka kita dan keberdosaan kita, dan membiarkan Dia memulihkan kita dengan caranya dan mengisi kita dengan kasih dan keselamatan yang daripadanya. Yesus rindu bertemu dengan kita secara pribadi. Dia ingin berelasi dengan kita. Dia ingin kita mengenal Dia lebih dalam, supaya air hidup itu bisa terus mengalir di dalam kehidupan kita. Yesus bisa memakai banyak cara. Yesus bisa menggunakan orang lain dengan teguran mereka atau dengan empati dan simpati dari mereka. Yesus juga bisa menggunakan setiap pemberitaan firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Yesus bisa bertemu secara pribadi dengan kita lewat saat teduh kita, lewat waktu doa-doa kita.
Bahkan Yesus bisa bertemu secara pribadi dengan kita lewat setiap kejadian, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi maukah kita membuka hati untuk Yesus, supaya Dia mau menyatakan setiap kekosongan kita dan mengisinya dengan kasih-Nya. Kiranya renungan ini boleh semakin menguatkan kita dan boleh membawa kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan air hidup, yaitu Yesus. Tuhan Yesus memberkati.